Hello my love, seperti biasanya Mami sampaikan ini tanpa skrip, tanpa edit, sebagai catatan perjalanan hidupmu. Dulu pernah ada kisah viral, suatu kejadian nyata yang mengisahkan seorang gadis yang bunuh diri di makam ayahnya yang baru meninggal. Gadis ini meminum racun dan akhirnya meninggal di atas pusara ayahnya. Waktu itu kejadian ini sempat heboh, sempat viral. Dan mengapa gadis ini melakukan hal itu? Ternyata dia hamil di luar nikah bersama pacarnya. Dan pacarnya ini tidak mau bertanggung jawab akan perbuatannya. Tentu saja gadis ini sedih. Dia lalu menceritakan apa yang dia alami ini kepada ibunya. Ibunya ini menangis sejadi-jadinya. Dia hanya meratapi nasibnya mengapa dia mengalami ini sebagai seorang ibu. Karena dia juga mengalami kesedihan yang belum sembuh. Karena baru saja ditinggal oleh suaminya, meninggal. Melihat ibunya seperti ini, akhirnya gadis ini lari ke makam ayahnya. Dan disitulah dia mengakhiri hidupnya dengan meminum racun. Nah, lalu dengan kejadian ini, ketika Mami sempat bertanya padamu, andai kamu jadi gadis itu nak, dan Mami jadi ibunya, ketika kamu menceritakan apa yang kamu alami bersama pacarmu itu, dan semuanya yang terjadi kamu ceritakan pada Mami, dan Mami ini sebagai ibunya ya waktu itu memposisikan, apa yang kira-kira Mami lakukan padamu jika kita berdua dalam posisi ibu dan anak seperti dalam cerita viral itu? Dengan mantap kamu menjawab, Mami akan memelukku. Mami tersenyum. Benar nak, itu yang akan Mami lakukan. Kamu sudah mengenal Mami berarti. Tanpa bertanya apapun, ketika kamu menceritakan hal itu pada Mami, Mami akan langsung memelukmu. Karena dengan kamu menceritakan itu adalah suatu perjuangan yang hebat bagimu. Untuk bisa menceritakan hal itu kamu sudah berjuang luar biasa di dalam dirimu. Untuk itu Mami tidak akan bertanya dan akan memelukmu. Sebagai seorang ibu, ketika seorang anak mengalami hal seperti itu, pasti akan mengalami kehancuran di dalam hatinya. Hati ibu mana yang tidak hancur nak, jika anaknya mengalami hal kejadian itu? Tapi bagi Mami, hati Mami akan lebih hancur jika kamu sendirian menghadapinya. Atau mungkin karena kamu sendirian, kamu malah nekat bunuh diri, seperti halnya kisah viral itu. Dan selanjutnya kamu bertanya pada Mami pada saat Mami membahas cerita ini ya. Kamu bertanya pada Mami, Mami, apakah ketika aku menceritakan hal itu pada Mami, apakah Mami akan bertanya mengapa hal itu terjadi, atau mungkin bertanya mengapa hal itu kulakukan? Dan Mami akan menjawab, tidak. Mami tidak akan bertanya apapun. Mami hanya ingin memelukmu. Mengapa Mami tidak bertanya? Mengapa kamu lakukan ini? Mengapa kamu lakukan itu? Mengapa kamu tidak memikirkan
orang tuamu dan sebagainya yang sering kali dilakukan oleh banyak orang tua ketika anaknya menceritakan suatu rahasia hebat dalam dirinya, orang tua menanggapinya dengan terlalu over, bertanya ini itu, sehingga anak itu menjadi semakin tersudut. Tapi tidak akan Mami lakukan hal itu. Satu hal yang akan Mami lakukan adalah cuma memelukmu. Mengapa? Mengapakah Mami tidak bertanya? Karena bagi Mami, kamu sudah belajar dengan sendirinya dari semua kejadian yang kamu alami. Mami akan memelukmu tanpa bertanya apapun. Tanpa bertanya apapun. Mami hanya memelukmu, mencari solusi bersama, dan menjalani ke depannya bersama-sama pula. Setelah kamu mendengar jawaban Mami, lalu Mami bertanya padamu, apakah setelah Mami lakukan semua itu padamu, jika kamu di dalam posisi anak gadis itu, apakah kamu tetap nekat untuk bunuh diri? Dan kamu menjawab, tidak. Oke, berarti kamu tidak jadi bunuh diri. Mengapa, Nak? Dan kamu menjawab, karena hatiku tenang setelah Mami memelukku. Benar, Nak. Sebuah pelukan itu sudah berbicara secara lebih luas daripada banyak kata-kata. Sebuah pelukan itulah yang dibutuhkan seorang anak ketika dia menghadapi masalah masa mudanya. Sebuah pelukan itulah yang menghindarkan seorang anak memutuskan suatu kejadian yang negatif di dalam dirinya. Kamu tidak jadi bunuh diri karena sebuah pelukan yang memberikan suatu ketenangan hati di dalam dirimu. Pelukan ini yang seringkali tidak diperoleh oleh banyak anak-anak zaman sekarang. Pelukan yang sederhana. Bahkan sampai saat ini pun ketika kamu menginjak 17 tahun, Mami masih sering memelukmu. Masih sering touch. Yang katamu mungkin teman-temanmu tidak lagi memperoleh itu dari mama atau papanya, terutama mamanya. Tapi kamu memperoleh pemenuhan itu. Dan itulah yang memberikan ketenangan di dalam hidupmu. Ya. Belajarlah dari sini ya, Nak, ya. Jadi ketika kamu menghadapi hal apapun atau kamu menjalani kehidupan apapun, selalu berikan yang terbaik pada lingkunganmu, kepada teman-temanmu, kepada dirimu sendiri. Ya, jangan pernah keras terhadap orang ataupun terhadap dirimu sendiri. Jangan pernah membenci atau menyalahkan dirimu sendiri juga. Jadi tetaplah menjadi pribadi yang tenang, yang bersahaja, karena disitulah ketenangan hidup yang sesungguhnya. Belajarlah dari semua kisah-kisah hidup yang orang alami, yang Mami alami, baik yang kamu alami. Love you.